Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, puluhan buruh bersama mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan pintu masuk PT Bumi Mineral Sulawesi atau BMS, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Kamis 1 Mei 2025. Aksi ini digelar sekaligus menjadi momentum deklarasi pembentukan Serikat Pekerja Luwu Raya. Jara lapangan Wawan Kurniawan mengaku para buruh mendesak perusahaan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di wilayah Bua. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala HRD PT BMS Fahrul Syarifah menerangkan bahwa pihaknya telah menjalankan ketentuan yang berlaku terutama terkait upah. Ia menilai tuntutan terkait upah murah seharusnya diarahkan ke pemerintah bukan ke perusahaan. Terkait jaminan sosial, Fahrul memastikan bahwa seluruh karyawan telah terdaftar di program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sejak awal masuk. Fahrul menambahkan perlakuan terhadap pekerja outsourcing di lingkungan PT BMS tetap adil. Aksi unjuk rasa tersebut berjalan damai dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Sedikitnya 160 personel dikerahkan untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Jadi kami dari Serikat Pekerja Luwu Raya itu hari ini melakukan aksi unjuk rasa dengan tegas sekaligus mendeklarasikan daripada Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Luwu Raya itu sendiri. Untuk tuntutan yang kami bawakan itu ada 4 tuntutan. Yang pertama adalah menolak daripada politik upah murah. Yang kedua adalah bagaimana memberikan kesejahteraan atau jaminan sosial kepada pekerja itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian pihak perusahaan itu memberikan atau melaksanakan sistem manajemen ketiga secara proporsional. Jadi itu ada beberapa poin tuntutan yang kami riahkan sampai hari ini. Untuk nama lengkap saya hari ini kebetulan saya juga selaku formatur ketua Serikat Pekerja Luwu Raya yang hari ini kami deklarasikan. Untuk saat ini kami tidak akan menuju atau tidak sampai di tahap pemerintahan. Kami hari ini hanya bentuk deklarasi saja dan bentuk kecaman terhadap perusahaan itu sendiri. Jadi saya kira seperti itu. Sampai hari ini setelah kami sebelum deklarasi dan sampai deklarasi hari ini, untuk buruh yang sudah bergabung daripada serikat pekerja kami itu sudah 125 orang untuk sampai hari ini. Itu ada beberapa perusahaan yang ada di Kecamatan Bua. Empat itu yang pertama tolak politik upah murah. Politik upah murah kalau di PT BMS sendiri beserta dengan BUKK dan Buah Karya Utama itu tidak ada lagi yang menggunakan upah di bawah UMR. Semua sudah UMR, itu pun UMR itu gaji pokok 3.657.000 sekian sesuai aturan undang-undang yang diterbitkan melalui ketetapan gubernur. Selebihnya itu kami punya tunjangan dengan kehadiran. Jadi kalau tolak politik upah murah sebenarnya sasarannya bukan ke sini. Tolak politik upah murah memang harusnya ke pemerintah. Jadi kami tetap mengikuti regulasi pemerintah. Dulunya ada perusahaan-perusahaan mungkin yang menggunakan 0,75 dikali UMP. Tapi kalau BMS itu beserta perusahaan-perusahaan lain yang di bawahnya itu menggunakan 1 kali UMP untuk gaji pokok. Selebihnya kami punya tunjangan dan itu tunjangannya bervariasi. Jadi tidak ada lagi yang di bawah standar kalau terkait dengan upah. Adapun upah murah definisinya mungkin variatif ya. Upah murah itu bisa saja nilai 3,6 dianggap murah atau tidak. Nah, itu tergantung dari definisi masing-masing orang. Kemudian yang kedua, pemberian jaminan sosial. Jaminan sosial itu untuk di perusahaan kami semuanya sudah aktif. Sejak pertama datang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sudah aktif. Tidak pernah kami menghapuskan salah satu apalagi keduanya. Karena kalau kami registrasi karyawan itu langsung aktif dengan paket kesejahteraan jaminan sosialnya itu. BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan penghapusan outsourcing. Outsourcing kan juga diatur oleh undang-undang. Terkait dengan penghapusan outsourcing, nah itu kan harusnya pemerintah yang mengambil keputusan atau kebijakan yang ditetapkan melalui undang-undang atau peraturan menteri atau apapun itu. Kalau untuk menggunakan outsourcing, selama kami di sini tidak pernah istilahnya BMS ini membayar ke outsourcing 4 juta, kemudian dicairkan ke karyawan itu di bawah 4 juta. Tidak pernah. Selalu sama. 4 juta diberikan ke outsourcing,
diberikan juga ke karyawan itu 4 juta juga. Dan hak-hak antara Hak-hak outsourcing antara- dengan yang permanen. Hak antara outsourcing dengan permanen itu diusulkan ketika sudah masuk ke masa kerja yang telah ditentukan. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja sendiri kan 5 tahun. Itu diusulkan menjadi karyawan tetap. Ketika diusulkan menjadi pengangkatan karyawan tetap, itu diambil alih oleh perusahaan induk BMS. Begitu. Yang outsourcing tadi Pak, itu dia juga dapat tunjangan jaminan kesehatan dan tenaga kerja ya. Semuanya dibayarkan. Hal yang berlaku di BMS harus dijalankan semua juga oleh outsourcing yang ada di bawahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.